Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Purwitosari, mahasiswa Ibnu Al-Hikmah Trawulan Mojokerto, Prodi Riau, semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 23480032 untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Mujib Usmani MPC dengan mata kuliah Manajemen Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dengan tema Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Saya Titin Purwitosari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, perkenalkan Ibu, saya dari mahasiswa Ibnu Al-Hikmah Trawulan Mojokerto. Saya berkeperluan untuk mewawancarai Ibu dengan materi manajemen kepemimpinan kepala sekolah di lembaga Ibu. Boleh mohon izin berkenan Ibu untuk memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, ya, saya Nurul Solihah selaku kepala sekolah di Darul Ulum. Dan untuk saudara, apa yang mau ditanyakan tentang manajemen kepemimpinan? Baik Ibu, terima kasih. Ibu, ada beberapa pertanyaan, 5 poin penting untuk Ibu Nurul Solihah. Boleh berkenan dijawab ya Ibu ya? Insya Allah akan saya jawab. Baik Ibu, pertanyaan pertama, apa visi dan misi Ibu dalam mengelola RA Darul Ulum? Baik, untuk visi misi kami di lembaga kami adalah menciptakan sekolah yang ramah anak pastinya. Kemudian kita mengedepankan akhlakul karimah dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak. Jadi kita akan mendukung perkembangan anak sesuai usianya dan kita juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam pembelajaran sehingga mereka merasa terlibat pada perkembangan anak. Luar biasa sekali visi dan misinya Ibu. Terus bagaimana Ibu menerapkan pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini? Kami menggunakan beberapa pendekatan, Ya. salah satunya pendekatan bermain dan sambil belajar, di mana anak-anak diajak mengeksplorasi alam, kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kemudian melibatkan anak dalam kegiatan mengasah kreativitas dan pemecahan masalah secara alami. Jadi untuk kegiatan anak-anak memang kita berfokus untuk menggunakan pendekatan belajar sambil bermain. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian bagaimana Ibu memastikan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak? Untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi anak, salah satu yang kami lakukan adalah kita memastikan bahwa setiap anak itu berada di ruang kelas dan area bermain yang telah kita sesuaikan standarnya. Kemudian kita mengadakan pelatihan guru juga dan staf-staf kami untuk melatih semua guru dalam bagaimana mengelola ketika ada situasi darurat sehingga mereka bisa memberikan pendekatan yang penuh kasih sayang dan mengelola emosi anak ketika dalam keadaan darurat tersebut. Dan juga kami juga aktif dengan orang tua, komunikasi aktif sehingga mereka merasa terlibat dalam perkembangan anak. Jadi kita selalu mengikut sertakan, melibatkan orang tua dalam setiap perkembangan anak.
Jadi ada keterlibatan ya Ibu antara guru dan orang tua. Pasti, karena hal tersebut bisa satu membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian dalam setiap perkembangan anak, kita sama-sama tahu dan kita bisa saling membantu bagaimana nantinya ketika anak di sekolah perkembangannya bagaimana, kemudian di rumah bagaimana perkembangannya. Jadi kita sinkron nanti, kita bisa istilahnya apa ya, mengembangkan perkembangan anak secara optimal karena kita sama-sama tahu bagaimana di sekolah dan bagaimana keadaan di rumah. Ternyata sangat luar biasa visi dan misi dari RA Darul Ulum ini. Pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana Ibu membangun komunikasi dan membimbing guru di lembaga RA Darul Ulum ini? Baik, untuk kita melakukan komunikasi yang efektif dan membimbing, kita mengadakan rapat setiap minggunya untuk refleksi pembelajaran. Kemudian kita juga mengadakan supervisi untuk mengetahui bagaimana perkembangan guru dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi di RA Darul Ulum ini setiap minggunya itu diadakan rapat. Iya, untuk refleksi. Jadi kegiatan pembelajaran mungkin ada kesulitan atau apa yang ingin disampaikan, itu kita bisa refleksi semuanya. Kemudian dari setiap guru menyampaikan keluhan-keluhan atau kesulitan atau apa. Nanti kita bisa saling berkolaborasi untuk saling memberi masukan untuk masalah penyelesaian masalahnya. Jadi selain itu juga kami juga melakukan pelatihan, memberikan pelatihan untuk guru-guru untuk pengembangan diri, untuk membimbing semuanya menjadi yang guru yang lebih baik dalam kegiatan pelajaran juga nantinya bisa lebih baik. Dari keluhan-keluhan itu kita tindak lanjutkan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi Ibu dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini di lembaga RA Darul Ulum? Mengenai kurikulum, pastinya kami setiap tahun mengevaluasi secara berkala tentang kurikulum yang kami gunakan, dan pastinya kami menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak dan perkembangan anak dengan menggunakan pendekatan berbasis eksplorasi, dengan menggunakan pendekatan eksplorasi dan bermain. Dan kami juga merancang materi pembelajaran yang bagaimana anak itu bisa belajar dengan pendekatan yang berbasis eksplorasi dan bermain. Setiap materi yang kita rancang juga itu bertujuan untuk agar anak itu dapat belajar melalui pengalaman langsung, seperti bermain peran, seni, perkembangan sensorik, seperti itu. Jadi setiap tahunnya kita akan mengevaluasi secara berkala untuk kurikulum yang akan kami gunakan. Dan pastinya yang kami gunakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kurikulum Ibu ini menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Pastinya, karena sesuai dengan lembaga kami di lembaga anak usia dini. Jadi agar nantinya anak bisa berkembang secara tepat dan optimal. Dan tetap dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pasti. Mengenai pengelolaan anggaran agar lembaga kami tetap berjalan dengan baik dan optimal, kami selalu melakukan perancangan anggaran setiap tahunnya yang mencakup untuk kebutuhan operasional sekolah, kemudian untuk pengembangan fasilitas,
Dan kita juga menganggarkan untuk pelatihan setiap guru agar berkembang juga. Kemudian kita juga memprioritaskan untuk memastikan bahan ajar dan alat peraga yang digunakan untuk kegiatan belajaran itu tetap sesuai dengan standar perkembangan anak, sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini. Jadi tetap kita prioritaskan untuk keamanan dan apa yang menjadi standar untuk bahan ajar anak usia dini. Kemudian kami juga mengadakan audit secara berkala juga tentang perkembangan keuangan kami, sehingga kami bisa mengalokasikan dana dan mengelola sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Dan kita juga mengalokasikan dana untuk perawatan serta perbaikan guna menciptakan lingkungan lembaga ini tetap aman dan nyaman bagi anak-anak. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang terakhir ya, tentang evaluasi perkembangan pendidikan anak usia dini. Bagaimana Ibu menyesuaikan program RA Darul Ulum dengan perkembangan kebijakan pendidikan anak usia dini? Dan apa yang Ibu lakukan untuk mengevaluasi lembaga RA Darul Ulum? Baik. Mengenai penyesuaian program lembaga kami dengan perkembangan kebijakan pendidikan anak usia dini, tentunya dari pemerintah, yang kami lakukan adalah kami selalu mengikuti perkembangan tersebut dengan berpartisipasi dalam forum pendidikan, seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan kami juga akan segera menyesuaikan jika ada perubahan regulasi dari pemerintah. Baik, mengenai bagaimana lembaga kami menyesuaikan program lembaga dengan perkembangan anak usia dini, kebijakan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah, kami selalu mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah tentang pendidikan anak usia dini, dengan selalu mengikuti forum pendidikan, pelatihan, dan seminar. Dan kami juga melakukan regulasi segera. Terima kasih Ibu, jawaban yang sangat inspiratif sekali bagi para kepala sekolah yang ada di luar sana. Alhamdulillah selesai sudah wawancara ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi saya dan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu Ibu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sesi wawancara kepemimpinan kepala sekolah di pendidikan anak usia dini sudah selesai. Untuk menelaah lebih jelas bagaimana perkembangan, keadaan dan situasi di RA Darul Ulum di Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, simak tayangan berikut ini. Saya Titin Purwitosari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RA Darul Ulum. Kami adalah satu-satunya lembaga formal di tingkat Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak yang berbasis agama Islam di Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. RA Darul Ulum terletak di pinggiran Kecamatan Kemlagi, tepatnya berada di Dusun Sugihanyar, Desa Mojorejo, yang berdiri sejak tahun 2004 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Mubarak dan bernaung pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Lokasi RA Darul Ulum berada di daerah dataran rendah dan persawahan, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Selamat datang di RA Darul Ulum Mojorejo, Kemlagi, Mojokerto, tempat Ananda belajar dan bermain dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk
Untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, di gedung RA Darul Ulum menyediakan sarana dan prasarana, ruang kelas yang cukup luas dan representatif, bersih dan nyaman. Selain itu, terdapat tempat wudhu dan kamar mandi yang bersih, halaman dan tempat bermain yang representatif dan menyenangkan, ruang kantor yang nyaman, serta media pembelajaran yang edukatif dan variatif. Lembaga kami juga memiliki kantin sekolah dan dilengkapi dengan akses internet untuk menunjang kegiatan pembelajaran. RA Darul Ulum sudah menggunakan kurikulum nasional yang berlaku saat ini. Salah satu yang ditekankan pada kurikulum ini adalah penerapan konsep 4C yang mencakup communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Di RA Darul Ulum, kami memadukan pembelajaran berbasis permainan dengan kurikulum yang terstruktur, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus menstimulasi perkembangan kognitif dan kreativitas anak-anak usia dini. Untuk memperkuat karakter anak didik, diperkaya dengan pembelajaran holistik berbasis karakter, pembiasaan circle time, berkebun, life skill, marketing, outbound, kunjungan-kunjungan, dan praktik ibadah. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan inovatif, kami bertujuan mengembangkan potensi anak secara holistik, intelektual, sosial, dan emosional. Saya Nurul Solihah, selaku Kepala RA Darul Ulum Mojorejo Kemlagi Mojokerto, beserta seluruh Dewan Guru, siap mewujudkan generasi masa depan yang berakhlakul karimah, mandiri, dan berprestasi. Dalam usaha pengembangan madrasah, RA Darul Ulum telah bermitra dengan berbagai pihak terkait. Lembaga kami juga telah terakreditasi dengan predikat baik. Tentunya, hal ini dimaknai sebagai bentuk proteksi Pemda kepada anak usia dini dengan memastikan kualitas pelayanan PAUD terjaga. Program unggulan dan muatan lokal pada RA Darul Ulum adalah tahfidz surat Al-Waqiah, hafalan Asmaul Husna dan surat pendek, serta praktik sholat duha. Pada setiap akhir tahun pelajaran, lembaga kami selalu mengadakan acara gebiar seni. Tak lupa, setiap peringatan Hari Besar Islam dan Nasional, kami juga selalu mengikuti dan membuat perayaan yang menarik dan meriah. Bapak Ibu warga desa sekianya, inilah siswa-siswi RA Darul Ulum dan KB Darul Barok dalam rangka memperingati Hari Kartini. Selain untuk melatih dan mengembangkan potensi anak, kegiatan ini juga bertujuan untuk syiar kami kepada masyarakat setempat dan sekitarnya. Sejak berdiri sampai saat ini, RA Darul Ulum memiliki segudang prestasi, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Prestasi tersebut tidak hanya diraih oleh peserta didik, tetapi juga oleh tenaga pendidik RA Darul Ulum. Ayo, daftarkan anak Anda untuk bersekolah di RA Darul Ulum, menjadikan anak berakhlakul karimah, mandiri, dan berprestasi.